Halo guys, balik lagi sama aku Chelsea, Marketing Associate di Seed Advisory. Kali ini aku kedatangan tamu spesial nih, Kak Alma, Digital Strategist di Seed Advisory. Oke, jadi gini Kak, di luar sana banyak banget teman-teman nanya nih, gimana sih cara mengoptimalkan Instagram bisnis mereka? Kira-kira Kak Alma punya insight nggak yang bisa buat bantu mereka? Banyak banget sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian punya brand dan baru langsung mau masuk ke Instagram, it's a great way to promote your brand. Dan itu juga kalau orang ngelihat ada brand yang udah langsung punya Instagram, jadi lebih legit juga nggak sih? Jadi nggak kayak ini apa nih brandnya? Terpercaya gitu ya? Betul. Nah tapi sebelum kalian punya strategi, harusnya itu dipilih-pilih dulu nih objektif sebenarnya itu apa. So kalau di digital marketing itu ada namanya funnel, dan funnelnya itu awareness yang pertama, terus consideration, abis itu conversion. Nah, dari 3 funnel ini atau 3 fase ya bisa dibilang juga, itu sebenarnya fitur-fitur Instagram dan strategi Instagram itu bisa beda-beda. Karena kita kan mengikuti behaviornya si target audience kita atau followers yang melihat konten kita di Instagram gitu. Kalau dari fitur-fitur Instagram sendiri, kalau ada insight nggak yang bisa buat ngebantu optimalkan Instagram kita? Ada, jadi kalau misalnya dibagi-bagi ya, jadi dari fase awareness. Kalau fase awareness itu biasanya adalah brand-brand baru atau misalnya brand punya produk baru. Intinya adalah brandnya itu atau bisnisnya itu ingin menyebarkan lah ya, terus kayak memperkenalkan juga. Kayak misalnya produk baru gitu. Betul. Intinya pengen banget banyak orang yang tahu tentang satu produk atau bisnis ini. So dari situ kita bisa menggunakan IG ads. IG ads itu kan basically part of FB paid ads, dan itu bisa nanti dimasukinnya ke IG stories atau IG feed juga. It's very flexible. Tapi dari IG ads itu bisa sespesifik itu, kita bisa target audiensnya apa, pekerjaannya apa, gendernya apa, tinggal di mana. Dan itu akan sangat-sangat ngebantu untuk menyebarkan ke orang-orang yang emang pas dengan target audiens jadi kamu. Tertarget gitu ya? Iya betul. Jadi kayak pasti Chelsea juga sering kan lagi nge-scroll terus tahu-tahu misalnya ini lucu banget bajunya siapa nih, terus ada sponsor gitu yang kan. Sesuai dengan behavior. Misalnya lo lagi suka ngeliat-liat casing, terus tiba-tiba ada casing yang nge-scroll di feed lo gitu. Kayak gitu itu biasanya pakai IG ads. Gitu. Nah itu kalau di awareness. Nah terus langsung ke pihak consideration atau fase consideration. Itu tuh dimana biasanya target audiensnya tuh udah tahu tentang brandnya, tapi mereka mungkin masih berpikir-pikir atau belum terpicu. Masih kayak beli nggak ya? Iya betul. Dan biasanya kalau misalnya di situ si target audiensnya tuh ingin mempercayai brandnya dulu. So gimana caranya biar target audiens kita tuh percaya, dan target audiens kita tuh juga ngerasa bahwa brand kita tuh punya value yang mereka bisa ambil. Itu caranya dari content marketing. So misalnya nih gue punya brand skincare, terus lo target audiens gue. Nah konten-konten yang gue bisa berikan itu adalah tips-tips, misalnya cara untuk merawat wajah gitu wajah, ya? Apalagi misalnya merawat wajah yang sering pakai masker gitu kan kayak ya udah lo terima aja, dan mungkin nanti ketika lo lagi nyari-nyari skincare yang cocok untuk lo jadi inget gue kayak udah tahu, oh aku mau beli ini nih. Iya, aku pernah lihat. Karena kayak value itu tuh kayak, oh gue tahu cerita tips ini karena brand itu tuh kemarin gue coba aja kali ya gitu. So that's consideration. Dan di fase consideration ini juga it's very very important to raise your engagement with your target audience, dan itu bisa memakai Instagram Stories yang banyak stiker-stikernya tuh. Stiker juga bisa naikin engagement ternyata. Betul. Terus kalau misalnya kalian udah punya physical store, jangan lupa untuk dimasukin locationnya, itu juga bisa naikin. Sekarang juga ada fitur add yours, misalnya add your photo of your skincare gitu. Terus nanti target audience kalian bisa ngefotoin nih skincare kalian gitu-gitu kan. Intinya adalah untuk raising engagement, jadi orang tuh emang lebih ingin untuk berpartisipasi terhadap konten-konten yang kalian keluarkan gitu. Nah, terus yang terakhir itu conversion. Conversion itu adalah buat orang-orang yang biasanya udah siap, udah punya duitnya,
udah trust in the brand dan mereka cuma tinggal ting, oke gue beli. Tinggal bayar aja gitu ya. Betul, makanya kayak misalnya yang kemarin nih 12/12 banyak banget hard promotion kan, buy one get one, free ongkir, terus misalnya ada apa tuh redeemable voucher lah, bla bla bla. Itu tuh voucher. Betul, itu tuh emang biar orang-orang tuh langsung kayak oke, kalau gue nggak beli sekarang gue nggak dapet nih diskonnya. Makin gitu. kompor-komporin untuk beli ya. Betul. Nah kalau misalnya di digital marketing itu juga bisa ada KPI-nya click through rate atau cost per lead gitu. Itu juga kita bisa turunin banget, kita bisa kalkulasiin return of investment-nya berapa gitu sih so far. Berarti beda-beda ya tergantung kebutuhannya ya. Betul. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kalau dari pengalaman Kalma pernah nggak sih bikin strategi yang khusus buat Instagram? Ada. Jadi waktu itu kita emang ada klien yang ingin engagement, right? Dan dia itu emang banyak target audiens si klien ini tuh udah di tahap consideration. Namanya udah tahu brand ini apa. Followersnya juga udah lumayan, jadi awarenessnya udah tinggi lah ya. Tapi mereka udah ada produk baru dan ingin orang-orangnya tuh ke store-nya, ke physical store-nya. Jadi itu yang bisa dinamakan online to offline. Gimana nih caranya ngegiring traffic dari yang kita di depan HP jadi depan toko gitu. Iya betul. Nah jadi kita ngebikin satu giveaway. Caranya kita ngebikin filter. Tahu kan yang Instagram filter Instagram. Terus kita ada kayak gamification-nya. Jadi kayak di filternya itu filter kan 15 detik ya. Terus di dalam 15 detik itu how much can you put like pokoknya intinya ada skornya. Terus nanti target audiensnya itu disuruh nge-screenshot, nge-tag kliennya atau toko kliennya ini, terus diposting. Nah nanti setelah itu si klien kita tuh ngeliat-liat nih giveaway winnersnya siapa. Of course yang winnersnya adalah yang skornya tinggi dong. Nah, dan cara untuk ngedapetin hadiahnya si target audiensnya ini harus ke toko. Oh jadi cara giringnya gitu ya? Iya, jadi kayak gimana caranya biar dia juga ke toko. Kenapa kalau misalnya ke toko baru dapet? Karena kan kalau misalnya dia ke toko untuk nge-redeem the prize, terus dia juga ngeliat toko-toko dan ngeliat tokonya, ini juga bagus, ini juga bagus, so it encourages more sales kan. Jadi pengen beli-beli semua darinya. Betul, makanya jadi that was one of the things that we did untuk klien kita yang emang di fase consideration dan dia juga pengen ngepakai Instagram aja, so we utilize the features dan juga dia minta online to offline gitu sih. Oke, makasih banget Kalma buat waktunya. Nah guys, udah banyak banget kan informasi dari Kalma. Kalian bisa tuh pergunakan informasi itu untuk Instagram kalian. Sekian dulu video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan tunggu video kita berikutnya. Bye! Bye!